Mahkamah juga menyatakan pasal 29 huruf EU KPK yang semula berbunyi, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Dimintai tanggapannya terkait putusan MK tersebut, Firly Bahuri mengatakan, masih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai Ketua KPK sampai dengan 20 Desember 2023. Saya pastikan selama sisa waktu tugas ini, tidak akan ada proses hukum yang cacat hukum. Karena itu sebagai legasi, kata Firly Bahuri, pihaknya meminta mohon dukungan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama KPK memberantas korupsi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Oktober 2022 dengan menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan pasal 29 huruf EU KPK yang semula berbunyi, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Dimintai tanggapannya terkait putusan MK tersebut, Firly Bahuri mengatakan, masih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai Ketua KPK sampai dengan 20 Desember 2023. Saya pastikan selama sisa waktu tugas ini, tidak akan ada proses hukum yang cacat hukum. Karena itu sebagai legasi, kata Firly Bahuri, pihaknya meminta mohon dukungan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama KPK memberantas korupsi. Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan UU KPK, dengan didampingi 8 hakim konstitusi, dilansir dari mkri.id pada Kamis, 25 Mei 2023, kemudian menyatakan pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Siapa yang diuntungkan dalam putusan tersebut? Apakah karena ini tahun politik? Silahkan jawab sendiri. Anggota DPR mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap Mahkamah tidak konsisten dalam putusannya dan kita dengarkan komentar beliau. Kami di Komisi 3 sebetulnya persoalan dirubah jadi 4 tahun menjadi 5 tahun untuk satu periode masa kepemimpinan dari Komisioner KPK itu bukan isu besar. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur, ya, tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan, ya kan? Pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan ya uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah, ya. Kemudian ketika bicara soal masa jabatan, ya,
yang ada atau tersirat dalam uji materi juga Undang-Undang MK atas pasal 87 ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2000 itu tentang Undang-Undang perubahan MK yang dibuat DPR itu juga. MK juga kemudian ketika dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK itu juga menganggap itu tidak bertentangan dengan keadilan. Masa jabatan hakim MK di pasal 87 itu bisa sampai 15 tahun dengan catatan hakim MK itu